Halo Pak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Agus Salim dari NIM 411232035 di Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan membawakan eh, hasil UTS saya yang divisualisasi data. Di sini saya akan membawakan hasil codingan saya dengan dashboard seperti yang ada di gambar ini. Lalu kita ke Laravelnya dulu, ke codingannya dulu. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang proyek pada gambar tersebut merupakan proyek berbasis Laravel untuk sistem grafik dan visualisasi data. Setiap folder memiliki fungsi yang berbeda agar program lebih struktur dan mudah dikembangkan. Berikut ini adalah penjelasan detail berdasarkan urutan folder pada gambar. Folder pertama yaitu AFF. Ini saya buka. Merupakan inti utama aplikasi Laravel, berisi logika program yang menjelaskan sistem. Di dalam folder ini biasanya terdapat controller, terus di sini ada model, terus di sini ada console command. Ya, ini yang saya gambar, yang saya centang-centang. Fungsi utamanya untuk mengatur proses aplikasi, mengambil database, dan menjalankan logika program yang menghubungkan front end dan back end. Ya, contoh di sini adalah dashboard controller atau shell PHP-nya nih. Ini hasil codingannya. Set. Oke, dan ini hasil PHP-nya. Iya. Terus yang kedua ada folder booster step. Ini booster step saya. Folder ini digunakan saat Laravel pertama kali dijalankan. Fungsinya mempersiapkan sistem Laravel, membuat konfigurasi aplikasi, dan menjalankan autoload framework. Nah, untuk file PHP atau file app dan .php, file ini merupakan file booster utama Laravel. Fungsinya memulai framework Laravel, membaca service for diver, dan menghubungkan seluruh sistem aplikasi. Ketika website ini dijalankan atau dibuka, browser membaca public index.php, lalu memanggil bootstrap.app.php. Dan Laravel ini mulai dijalankan tanpa file aplikasi tidak dapat dijalankan. Jadi yang ketiganya ada folder config. Folder ini berisi seluruh konfigurasi sistem Laravel. Semua mengatur penting aplikasi berada di folder ini. File app.php digunakan untuk konfigurasi utama di aplikasi. Fungsinya mengatur nama aplikasi. Yang kedua time zone, dan yang ketiga lokal bahasa, dan yang keempat service provider. Nah, contohnya name grafik visual data. Ini yang saya keren di atasnya nih. Name visual data. Oke. Dan ada lagi file out.php digunakan untuk mengatur autentik login ke user. Fungsinya login, registrasi, reset password, dan augment user. Ada file cacah php. Di sini mengatur cacah Laravel. Cacah ini digunakan agar aplikasi lebih cepat. Contohnya menyimpan data, sementara mempercepat loading dashboard. Dan ada lagi file data PHP. Nih, file data paling penting untuk koneksi database. Digunakan untuk host database, username, password, dan tipe database. Ini yang saya gunakan nih. Project yang digunakan seperti SQLite. SQLite itu yang ini nih. SQLite. Sebentar, saya ada di bawah. Oke, ini SQLite nih. Karena terdapat file
database SQLite. Nah, ini yang ada nih. Untuk file system.php. Ini digunakan untuk mengatur penyimpanan file. Fungsinya upload gambar, upload dokumen, menyimpan lokal atau cloud. Ini yang saya iniin. Oke, ada lagi file login ph.php. Digunakan untuk mengatur log error di aplikasi. Jika terjadi error, harapan menyimpan catatan. Nah, di sini tuh ada store i garis miring logis. Nah, ini set. Oke, dan Ravel tuh ada di situ. Garis miring login garis miring Araper log itu maksudnya. Oke. Nah, yang ini yang errornya nih. Lalu kita main lagi ke file mail PHP. Nah, ini itu digunakan untuk konfigurasi email Laravel. Fungsinya kirim email, reset password, dan notifikasi. Jadi ini fungsinya cuma itu doang. Nih, ini codingannya untuk loginnya, untuk passwordnya, untuk timeoutnya di 0 dan local domainnya. Ini belum. Nah, yang local domainnya. Lalu kita ke bawahnya lagi ada file queued.php. Digunakan untuk mengatur antrian proses, contohnya mengirim email otomatis dan proses background. Nah, ini contoh-contohnya ini codingannya. Nah, ini untuk bakal hostnya, database-nya. Ntar saya ke bawahin. Nah, ini untuk hasil SKK-nya. Oke, ini background-nya ini. Lalu ada lagi yang kelima, yang kesekian kalinya file service PHP. Ini digunakan untuk konfigurasi layanan pihak ketiga. Contohnya Google, GitHub, Payment Gateway. Yang ini contohnya nih. Ini contoh ini coding hasil codingannya. Mungkin tidak ada terjadi apa-apa di sini. Nah, untuk yang kesekiannya ada di sini file session.php. Nih, digunakan mengatur session user. Session ini digunakan untuk menyimpan login user dan menyimpan data sementara pengguna. Oke, ini hasil codingannya. Dan yang kesekiannya di sini ada folder database. Aplikasi ini berisi seluruh kebutuhan database di aplikasi. Nah, contohnya ada data folder data. Di sini ada data folder data. Nah, oke, saya buka dulu. Saya skip dulu biar nggak terlalu banyak. Oke. Ya, kita teruskan ya. Di sini ada data sales berisi mentahan project, kemungkinan digunakan untuk file CSV, file Excel, dan data import penjualan. Nah, yang ini file-filenya nih yang kemarin ada di Excel ini. File-filenya, nanti kita buka codingannya. Nah, untuk QRIS-nya ini yang Bapak di Excel ini saya sudah abstrak ke sini. Ini contohnya ada Bandung Olahraga 2024 7145 4869 281 131 QRIS Andi. Contohnya di sini. Oke, kita yang kedua aja. Folder Vectorious. Ini digunakan untuk membuat data domain otomatis. Nah, ini contoh filenya, contoh codingannya. Di sini fungsinya apa? Di sini fungsinya untuk testing aplikasi dan generate data palsu. Nah, di sini. Jadi data-data palsu di-generate sama dia semua nih dengan file sistem otomatis. Contohnya salesfactory.php di sini ada. Nah,
Oke, sebentar. Nah, Pictoris. Nah, di sini dia mereka membuat otomatisnya seperti data palsu tidak bisa dibuat di sini. Akan secara otomatis terhapus. Nah, untuk yang ke sekiannya di sini ada folder Migurati. Sebentar, saya cari dulu. Masih di folder atasnya. Masih di folder database. Nah, oke, migrasi di situ. Folder ini sangat penting karena berisi struktur tabel database. Migrasi digunakan untuk membuat tabel otomatis. Contohnya create sales tabel PHP. Nah, ini create sales tabel PHP di sini di mereka-nya. Jadi kalau udah ngehap create sales maka secara otomatis akan muncul ini. Nah, fungsi membuat tabel ini ada fungsinya membuat tabel, sales, produksi, dan kategoris. Oke, ini yang saya lock. Nah, oke. Terus yang keempatnya yang kesekiannya ada folder seed dress. Digunakan untuk mengisi data awal database. Bisa contohnya database seeder PHP. Nah, yang ini. Fungsinya data domain otomatis. Jadi ini membuat data domain kalau kita sudah nge-push data, ini berpengaruh fungsi ini itu. Dan yang kesekian kalinya ada file git gonore. Di sini digunakan git untuk mengabaikan file tertentu. Nah, mungkin karena exam saya tadi ada kendala, makanya tidak timbul ini. Jadi ini tuh digunakan untuk mengabaikan file yang tertentu, contohnya charge log dan file sementara. Cuma karena XMPP saya bermasalah, jadi tidak bisa diklik gini itu. Kita kesekian kalinya yaitu ke file database Esquilate. Nah, di sini karena file exam saya bermasalah juga, jadi karena tidak bisa dibuka. Merupakan database utama aplikasi, SQLite adalah database ringan tanpa server. Semua data dashboard disimpan di file ini. Keuntungan SQLite ringan, mudah digunakan, tidak perlu install server database. Cuma begitu karena exam PP saya bermasalah, jadi tidak bisa dibuka. Nah, untuk kesekian kalinya ada file scam SQL. Scam SQL. Oke. Nah, ini itu masih bisa saya buka karena SKMPP tidak berpengaruh sama SKMPP-nya. Berisi script SQL untuk database SQL. Digunakan jika project ingin dipindahi dari SQLite ke MySQL. Ini biasanya berisi create table sales. Nah, ini create table sales di sini. Nah, ada folder kelima yaitu di publish. Kita ke publish. Set. Nah, folder ini merupakan folder pertama yang dibaca brosur. Fungsi sebagai pintu masuk di aplikasi Laravel. Ini tuh berisi publish biasanya CSS. Sebentar. Public itu biasanya ada. Nah, CSS, JavaScript, gambar bisa taruh di sini, icon bisa taruh di sini. Nah, file hasil front end bisa taruh di sini. Di sini ada router, ada Pius, ada nah Pius di sini udah ada. Nah, untuk Pius berisi halaman website Laravel. Nah, contohnya ada dashboard blade.php untuk di Pius ini. Ini digunakan untuk apa? Untuk menampilkan grafik, menampilkan tabel, menampilkan statistik. Nanti kita buka codingan tersebut ya. Nah, untuk CSS-nya, untuk CSS-nya berisi desain website.
Ini berfungsi sebagai apa? Sebagai warna dashboard, layout, dan responsive designer. Jadi apabila kita membuka hasil codingannya, akan muncul skemanya seperti yang kita inginkan, seperti statistik, database, terus tabel maksud saya. Jadi semuanya akan lebih menarik dilihatnya. Terus di sini ada folder JS berisi JavaScript front end. Biasanya digunakan untuk eh, sebentar ini lagi nge-lag. Nah, charts JS, animasi JS. Sebentar. Star JS, animasi dan filter dashboard. Oke. Iya, nanti untuk folder selanjutnya yaitu folder routes. Nah, berisi routes halaman website. Nah, ini halaman websitenya. Udah saya tercantum codingannya. Artinya halaman utama menjalankan dashboard controller ini jadi jatuhnya. Untuk yang ke-8 yaitu ada folder storage. Folder storage. Oke. Digunakan untuk menyimpan sementara dari Laravel. Di sini itu ada folder app, ada folder framework-nya, terus ada folder logisnya, terus ada folder testingnya, terus ada folder vendornya. Oke. Terus yang ke-11 ada file edit konfigurasi. Editor config. Nah, ini digunakan untuk mengatur format penulisan kode. Fungsinya merapikan indeksasi, menyamakan format codingan. Oke. Jadi mari kita buka ke ininya, ke codingannya. Sebentar, nih. Ini contohnya nih. Contoh JS-nya, contoh layout-nya. Jadi kita di sini. Contohnya, mari kita buka ke atas. Nih, data diagramnya, grafik diagramnya. Kita melihat grafik diagramnya yang ini. Nah, apabila kita mau melihat tahun 2025, di semua cabang contohnya di Bandung, kita melihat passionnya berapa, kategorinya QRIS. Sebentar, ini saya pilih dulu. Terus kita terapkan. Nah, ini akan terjadi pemulihan seperti ini. Ini sudah sudah otomatis. Untuk diagramnya kita buat otomatis. Untuk datanya kita buat otomatis. Untuk ringkasannya kita buat otomatis. Jadi kesimpulan dari folder project tersebut berdasarkan konsep MVC pada Laravel, folder AP digunakan untuk logika program, database digunakan untuk mengolah data, register digunakan untuk menampilkan, front end routers digunakan untuk mengatur URL, sedangkan storage dan vendor digunakan untuk kebutuhan sistem Laravel. Dengan pembagian folder seperti ini, aplikasi dashboard visualisasi data menjadi lebih terorganisir, mudah dipahami dan mudah dikembangkan kembali di masa depan. Jadi sampai sini apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya masih belajar juga. Saya Agus Salim 411230. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.